Selamat siang, saya Daud Halmuan Tamba. Pada topik pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit tifoid. Demam tifoid atau tifus abdominalis banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, penyakit ini sangat erat kaitannya dengan kualitas yang mendalam dari higien pribadi dan sanitasi lingkungan seperti higien perorangan dan higien penjamah makanan yang rendah, lingkungan yang kumuh, kebersihan tempat-tempat umum yang kurang, serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Penyakit tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan paratipi genus Salmonella. Basil ini adalah gram negatif, bergerak, tidak berkapsul, tidak membentuk spora, tetapi memiliki fimbria, bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Ukurannya antara 2 sampai 4 kali 0,6 mikrometer. Suhu optimum untuk tumbuh adalah 30 derajat Celcius dengan pH antara 6 sampai 8. Nah, perlu diingat bahwa basil ini dapat hidup sampai beberapa minggu di alam bebas seperti di dalam air, es, sampah, dan debu. Perlu diketahui, basil salmonella menular ke manusia melalui makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia telah tercemar oleh komponen feses atau urin dari pengidap tifoid. Nah, beberapa kondisi kehidupan manusia yang sangat berperan pada penularan. Yang pertama adalah higien perorangan yang rendah, seperti budaya cuci tangan yang tidak terbiasa. Kemudian selanjutnya higien makanan dan minuman yang rendah. Faktor ini paling berperan pada penularan tifoid. Banyak sekali contoh untuk diantaranya makanan yang dicuci dengan air yang terkontaminasi, sayuran yang dipupuk dengan tinja manusia, makanan yang tercemar dengan debu, sampah, dihinggapi lalat, air minum yang tidak masak, dan sebagainya. Selanjutnya sanitasi lingkungan yang kumuh. Sanitasi lingkungan yang kumuh di mana pengelolaan air limbah, kotoran, dan sampah yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Selanjutnya penyediaan air bersih yang tidak memadai. Pasien atau karir tifoid tidak terobatin sempurna. Apa saja sih gejala penyakit dari tifoid? Yang pertama ada demam. Selanjutnya gangguan saluran pencernaan. Nah, sering ditemukan bau mulut yang tidak sedap karena demam yang lama, bibir yang kering dan kadang-kadang pecah-pecah. Lidah juga kelihatan kotor atau ditutupi selaput putih. Gejala yang ketiga yaitu gangguan kesadaran. Yang keempat, hepatosplenomegali, yaitu hati atau limpa ditemukan sering membesar. Selanjutnya, bradikardia relatif dan gejala lain. Bradikardia relatif ini yaitu peningkatan suhu tubuh yang tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi nadi. Selanjutnya, pengobatan dan perawatan. Perawatan umum terdiri dari tirah baring. Tirah baring adalah penderita yang dirawat harus tirah baring dengan sempurna untuk mencegah komplikasi, terutama perdarahan dan perforasi. Selanjutnya nutrisi. Nah, nutrisi ini ada berupa cairan. Penderita harus mendapat cairan yang cukup baik secara oral maupun parenteral. Selanjutnya ada terapi simptomatik. Terapi simptomatik dapat diberikan dengan pertimbangan untuk perbaikan keadaan umum penderita. Kontrol dan monitor dalam perawatan. Hal ini penting. Kita perlu mengontrol suhu tubuh pasien, keseimbangan cairan, deteksi dini, adanya koinfeksi, efek samping atau efek toksik obat, resistansi antimikroba. Pengobatan dan perawatan yang selanjutnya adalah antimikroba. Antimikroba diberikan segera apabila diagnosa klinis demam tifoid telah dapat ditegakkan. Antimikroba untuk penderita tifoid contohnya seperti chloramfenicol, ceftriaxone, ampicillin, dan amoxicillin. Dan ada beberapa antimikroba lainnya. Aspek pencegahan dan pengendalian tifoid. Yang pertama adalah perbaikan sanitasi lingkungan. Usaha ini sangat mendasar, komplit, melibatkan banyak pihak dan sektor, serta merupakan bagian terpenting dalam upaya pembangunan kesehatan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyediaan air bersih, jamban keluarga, dan pengelolaan air limbah, kotoran, dan sampah harus benar sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, peningkatan higien makanan dan minuman. Transmisi utama basil salmonella melalui air minum dan makanan. Nah, oleh sebab itu, hal yang perlu kita lakukan adalah kita memperhatikan apa yang kita makan. Kita juga harus memastikan kebersihan dari makanan tersebut. Kesimpulannya adalah demam tifoid adalah
penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella yang erat kaitannya dengan kebersihan. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan adalah kunci agar kita terhindar dari penyakit demam tifus.